Halo semua, balik lagi bareng gue, Wahyu Penakluk, tempat kita menelusuri jejak sejarah yang seringkali terlupakan. Gue mau ajak lu ngayal bentar. Bayangin lu hidup di tahun 2025 ini, lu bangun tidur, buka HP, terus lihat ada satu postingan gambar di Twitter atau Instagram yang viral banget. Gambarnya simple, tapi pesannya ngena banget di hati. Detik itu juga, darah lu mendidih, dan lu mutusin buat turun ke jalan demo hari itu juga. Sakti banget kan? Cuma modal pixel di layar. Bisa ngegerakin ribuan orang. Nah, sekarang simpen HP lu. Kita mundur 80 tahun ke belakang. Tahun ke 1945, nggak ada internet, nggak ada Twitter. Listrik aja biar pet. Tapi, fenomena viral itu udah ada bro. Bedanya, medianya bukan layar sentuh. Tapi tembok gude, gerbong kereta, sama kertas buram. Waktu itu, Indonesia baru banget proklamasi. Tapi jujur aja, situasinya tuh chaos, parah. Kita kayak bayi yang baru lahir, tapi udah ditodong senapan sama orang dewasa dalam. Hal ini Belanda yang mau balik lagi boncengan sama sekutu. Secara logika, harusnya kita kelar dalam hitungan minggu. Mereka punya tank Sherman, pesawat Mustang, logistik makanan kaleng yang gak habis-habis. Kita, boro-boro tank, seragam tentara aja warnanya belang-belentong. Makan susah, senjata rampasan. Tapi, kenapa kita bisa bertahan? Kenapa rakyat yang tadinya petani lugu, tiba-tiba berani mati, nabrakin badan ke tank? Jawabannya bukan cuma karena bambu runcing, tapi karena ada tangan tak terlihat, yang nyuci otak mereka dalam arti positif ya. Ada perang yang gak pakai peluru, tapi pakai tinta, kuas dan teriakan di radio. Ini kisah tentang Asterix the Invisible Hand Asterix, mesin propaganda Hilegilon, yang bikin Belanda kena mental. Biar lu paham seberapa pentingnya propaganda ini, lu harus tahu dulu konteksnya. Agustus sampai September 45, itu masa-masa yang aneh banget. Jepang udah kalah, tapi masih megang senjata. Sekutu belum datang, full tim. Belanda aka Nike masih ngintip-ngintip mau masuk. Di momen vacuum of power atau kekosongan kekuasaan ini, bingunglah semua orang. Ini negara punya siapa sekarang? Banyak rakyat di pelosok yang bahkan belum tahu kalau kita udah merdeka. Serius bro, info proklamasi itu nggak nyampe secepat kilat kayak broadcast WhatsApp grup keluarga lu. Disinilah perang pertama dimulai. Perang eksistensi. Indonesia harus teriak, "Woi, gua udah merdeka!" Belanda pinta. Bro, mereka pakai strategi lama. Saiwar, mereka nyebarin isu kalau Republik Indonesia itu cuma boneka Jepang. Mereka bilang Soekarno-Hatta itu penjahat perang. Mereka mau bikin rakyat ragu. Beneran merdeka nggak sih? Atau cuma prank? Kalau narasi ini didiemin, kelar kita. Rakyat bakal balik tunduk sama Ratu Belanda. Makanya, para pendiri bangsa dan pemuda waktu itu sadar, kita butuh senjata penanding. Kita butuh speaker yang lebih kenceng dari Belanda. Lu pernah dengar istilah Bung, Ajo Bung? Itu bukan sekadar slogan, itu mantra sihir men. Gue ceritain behind the scene-nya. Ini menarik banget. Jadi suatu hari, Bung Karno manggil pelukis maestro kita, Avandi. Bung Karno bilang, "Fandi, gua butuh poster. Poster yang bisa bikin orang yang ngelihatnya mau ikut perang sekarang juga." Avandi mikir keras. Dia butuh model. Kebetulan, ada pelukis lain, namanya Dullah. Si Dullah ini disuruh pose. Gayanya kayak orang lagi mutusin rantai. Tangannya mengepal, mukanya garang. Avandi langsung ngelukis tuh pose. Gambarnya udah jadi. Tapi belum ada kata-katanya. Lewatlah si penyair gila, Chairil Anwar. Si binatang jalang ini ngelihat lukisan itu, terus dia nyeletuk, "Tulis aja. Bung, Ajo Bung." Lu tahu nggak kata-kata itu dapat dari mana? Konon, itu kata-kata yang sering diucapin kupu-kupu malam di Jakarta waktu nawarin jasa ke pelanggannya. "Bung, ayo Bung mampir." Sherio Anwar dengan jeniusnya, ngambil frasa jalanan itu, diubah konteksnya jadi ajakan revolusi. Hasilnya, gila. Poster itu dicetak ribuan, ditempel di mana-mana. Efeknya bukan main. Itu kayak lu ngasih kopi espresso ke orang yang lagi ngantuk berat. Melek langsung. Terus ada lagi yang lebih savage, perang graffiti. Lu bayangin, tram atau kereta api di Jakarta, itu kan muter keliling kota. Dari zona aman sampai zona bahaya. Para pemuda kita nyoretin gerbong kereta itu pakai cat, aspal, bahkan kapur. Tulisannya bahasa Inggris, biar tentara sekutu yang baru datang bisa baca. Asterisk freedom is the glory of any nation asterisk. Hands off Indonesia. Atau yang paling nyelekit, Van Mook, what are you doing here?
Itu kereta jalan keliling kota, jadi billboard, berjalan. Tentara Inggris yang lihat jadi mikir, anjir, ini orang-orang pinter juga ya. Bisa bahasa Inggris, dan mereka tahu apa yang mereka mau. Itu ngeruntuhin mental musuh, bro. Mereka sadar mereka nggak lagi ngelawan orang bodoh. Visual udah oke, tapi ada satu lagi yang lebih ngeri, audio, radio. Zaman itu, radio itu kayak podcast nomor 1 se-Indonesia. Dan podcaster paling berbahaya waktu itu namanya Sutomo, alias Bung Tomo. Gue yakin lu sering dengar cuplikan pidato dia yang Allahu Akbar. Tapi lu tahu nggak detail taktiknya? Bung Tomo itu nggak asal teriak. Dia itu Sewar Master, radio pemberontakan punya dia di Surabaya. Itu siarannya didengerin sampai ke Jakarta, bahkan kabarnya ketangkap sampai Australia. Bung Tomo punya mata-mata di mana-mana. Jadi pas siaran, dia bisa nyebutin detail yang spesifik banget. Contohnya gini, dia bisa bilang di radio, "Hei, tentara Nika yang lagi makan malam di Hotel Yamato, gue tau lu lagi makan steak kan? Awas keselak. Besok peluru arek-arek Surabaya yang bakal nyampe ke tenggorokan lu." Bayangin mental tentara Belanda. Lagi enak-enak makan, disebutin posisinya di radio. Kena mental lah. Mereka ngerasa diawasin terus. Itu teror psikologis yang brilian. Belanda sampai pusing 7 keliling. Mereka nyoba NJM sinyalnya. Tapi teknisi-teknisi kita pinter-pinter. Frekuensinya dipindah-pindah. Radio ini yang bikin pertempuran 10 November jadi neraka buat sekutu. Karena setiap kata yang keluar dari mulut Bung Tomo, itu kayak bensin yang disiram ke api semangat pemuda. Yang jarang orang bahas nih, peran para seniman. Lu kira pelukis kerjaannya cuma di studio, minum teh, sambil ngeliatin pemandangan? Nggak di tahun 45, bro. Seniman waktu itu. Kayak anak-anak SIM seniman Indonesia Muda, S. Sujojono, Heng Ngantung. Mereka itu wartawan visual. Mereka bawa kanvas ke garis depan. Mereka ngelukis mayat, ngelukis pengungsian, ngelukis pertempuran, on the spot. Kenapa mereka lakuin itu? Karena kamera masih jarang. Lukisan-lukisan ini jadi bukti sejarah dan alat propaganda ke luar negeri. Lukisan ini dikirim lewat jalur diplomatik ke India, ke PBB, buat ngasih lihat dunia. Nih lihat, Belanda tuh brutal. Kami ini korban. Mereka juga bikin pamflet sindiran. Ada gambar orang Belanda gemuk naik di punggung orang Indonesia yang kurus kering. Simple, tapi nampol. Itu visualisasi penjajahan yang paling gampang dicerna sama rakyat jelata. Jadi kalau ada yang bilang seniman itu nggak ada gunanya buat negara, suruh mereka belajar sejarah lagi. Tanpa seniman, revolusi kita bakal sepi, kaku, dan mungkin nggak bakal dapat simpati dunia. Oke, sekarang kita balik lagi ke masa kini. Apa sih poin dari cerita panjang lebar gua tadi? Gua mau lu sadar, kalau strategi Invisible Hand ini nggak pernah mati. Cuma ganti kulit doang. Dulu pakai coretan di tembok tram, sekarang pakai thread di Twitter. Dulu pakai pamflet yang disebar pesawat, sekarang dipakai buzzer dan bot. Para pejuang kita dulu ngajarin, kalau lu mau menangin perang apapun itu, perang senjata, perang politik, atau perang dagang, lu harus menangin dulu pikiran, orangnya. Propaganda itu netral, bro. Tergantung siapa yang make. Di tangan penjajah, propaganda dipakai buat nipu dan mecah belah. Tapi di tangan pejuang kita, propaganda dipakai buat nyatuin bangsa dan ngebakar semangat merdeka. Jadi, next time, lu lihat gambar atau berita yang bikin emosi lu meledak di sosmed, inget cerita ini. Tahan dulu jempol lu, pikir dulu, jangan-jangan lu lagi kena jurus Invisible Hand versi modern. Tapi satu hal yang pasti, bangsa ini pernah membuktikan, kalau bambu runcing yang tajam, ditambah ide yang brilian, bisa ngeruntuhin kekaisaran. Gua Wahyu, cabut dulu. Jangan lupa, sejarah itu bukan cuman hafalan tanggal, tapi soal nyali. See you di video selanjutnya.